Dek. Mau kemana aja itu? Pulang pokoknya. Astaga, enggak begitu. Begini maksudnya nih, kita ngomong dulu baik-baik nih. Jangan Nggak mau. cepet-cepet mau pergi itu. Si Ide tadi sudah suruh saya pulang, itu artinya sudah sayang saya, udah cerai, talak namanya itu. Astagfirullahaladzim. Enggak ada orang mau berseang, enggak ada orang mau talak. Tapi si Ide tadi udah kasar, si Ide bilang ya sudah pulang, kan itu namanya talak. Enggak kan si Aida bilang tadi, adik bilang mau pulang dulu. Ya udah enggak apa-apa kalau menenangkan diri, pulang aja dulu, nanti kita susul, kan begitu. Tapi itu secara agama sudah namanya cerai, talak. Ini harus kita pulang, kita harus pisah pokoknya. Nawak aja makanya belajar ilmu agama yang betul. Sudah, tapi harus tanya dulu nih status kita apa. Karena kalau sudah bilang pulang itu pokoknya itu cerai. Masih suami istri yang sah itu. Nanti saya mau tanya Tuan Guru biar jelas. Pokoknya Ya. sekarang saya mau telepon Tuan Guru. Ya, tanya dah. Ini kakak juga mau telepon Pak Fadil. Cari HP dulu. Lah, ada apa ini kok ribut-ribut ini kita dengar ini? Ini ke Tuan Guru, Nggih. istri saya. Kan Tiang tadi memang agak ribut sedikit lah nih ke. Terus Tiang bilang pulang dah dulu. Nah, dikira berseang kan enggak sih kayak gitu Tuan Guru. Begitulah kan iya. namanya disuruh pulang ke rumah itu kan namanya cerai itu Pak Tuan Memang Guru. kalau talak, dalam kan? lafaz cerai atau talak dalam Islam itu ada yang disebut soreh jelas, ada yang kinayah yang tidak soreh. Nah kalau yang jelas itu saya ceraikan kamu baru namanya terjadi cerai. Tapi kalau bilang pulanglah kamu ini belum. Tergantung siapa diniatkan apa oleh Pak Beni ini kepada istrinya. Nah, apa niat si Ide tadi itu? Nah, kan Tuan Guru tadi memang kita sedang bersiap, namanya suami istri kan memang Iya. kadang-kadang ada aja masalah gitu kan Tuan Guru nggih. Nggih. Nah, terbawa emosi lah nih ke tadi Perasaan makanya. suami istri ini aja yang ribut Pak Tuan Kalau Guru. sudah dalam emosi, apapun itu dalam agama nggak boleh. Karena dalam emosi marah itu bukan dari diri kita, tapi dari setan. Yang memang menginginkan ada pertikaian di antara kita. Sehingga di dalam masalah hukum itu diputuskan sesuatu itu harus dalam keadaan dia ridho. Tidak dalam keadaan ghadab, marah. Nah apalagi masalah cerai. Waktu nikah masalah marah nggak nikah? Kan enggak kan? Aja ijabnya dulu itu pasti dalam keadaan senang, suka, maka sah. Nah kalau nikah juga main-main, dalam keadaan marah, orang lama dengarnya nggak sah. Nah itu ridho. Nah seperti itu. Jadi di lafaz yang sore diucapkan dalam kondisi kita memang sadar, tidak marah, baru terjadi itu. Nah tapi tadi itu apa niatnya kan? Mungkin lagi emosi, tidak stabil. Mungkin telat kopinya atau kopinya pahit. Sehingga marah, diulang-ulang kali sudah diberitahu. Nah, mungkin Tapi Ibu dia Beni suka seperti ngaku itu. jomblo ini Pak Tuan Guru kok dia lagi nongkrong. Dia bilang, oh saya masih jomblo gitu. Apalagi dia ada orang cewek-cewek lain. Nah itu cerai kan Pak Tuan Guru Kan kita juga. bejorak Tuan Guru. Bejorak. Sedang kumpul-kumpul sama Nah teman-teman. itu gimana Pak Tuan Guru? Kalau Apakah masih bejorak-jorak mengaku itu udah jatuh bejorak talak seperti atau? itu tidak sejatuh talak. Itu kan masih jomblo, padahal dia sudah punya suami itu untuk Iya. menganggap keperkasaan suami. Oh, Nah itu Rupiah kali. jangan terlalu sensi bawaannya kan. nggih. Gimana Pak Beni ya? Betul. Tapi kan- Iya, Ya, memang setuju. dalam hal ini nih selalu salah aja dipahami oleh ibu-ibu yang baru ini. Tapi Pak Tapi Tuan lagi- Guru kan iya. ada orang bilang kalau punggungmu mirip ibumu tuh katanya jatuh talak. Nah itu kan kita Itu harus hati-hati. Bukan talak kalau punggungmu seperti ibu tapi sebenarnya zihar. Zihar itu yang menyerupai ibu sehingga kan ibu kan nggak boleh kita gauli. Sehingga kalau dia mengucapkan demikian maka itu bukan talak tapi harus dibayar suami itu kafaratuz zihar. Ada kafaratnya. Nah, kafarat dalam Islam itu untuk membolehkan hubungan lagi itu ya seperti ketentuan dalam fikih itu zihar. Bukan talak itu. Itu kafaratnya itu zihar. Yang talak tadi itu kayak ya pergilah kamu ke rumah orang tuamu atau pergilah kamu ke keluargamu itu baru lafaz kinayah. Ya, jadi kiasan untuk jatuhkan talak. Nah, Itu tergantung niat, ya tergantung niatnya. Tapi kan niat tadi membeli pelajaran, ya pergi. Nah, itu silakan nanti kembali lagi. Dan dalam Islam ini kan talak itu dibolehkan, ya hukumnya halal, tapi untuk solusi dari permasalahan kita. Dan itu pun tahapannya ada 3. Ada disebut dengan talak, ucapan pertama itu talak 1. Nah, kalau talak 1 itu nanti bisa disebut dengan
raj'ih. Jadi talak raj'ih dia boleh kembali sebelum masa iddahnya berlaku. Nah, masa iddahnya salah satu quru itu kan 3 kali bersih. Itu kalau dipanggil, dia ajak kembali oleh suaminya ke rumah, ya nggak perlu ada nikah. Begitu juga yang kedua. Ya, talak yang kedua nanti talak yang kedua itu pun ya kalau ada orang yang ingin merujuk kembali istrinya tapi sudah habis masa iddahnya harus ada tajdidun nikah. Nah, jadi membayar mahar lagi, mengulangi lagi nikahnya, memperbaharui nikah. Nah, jadi perbarui nikah. Kenapa? Karena sudah lewat masa iddahnya. Masa iddah kan 3 bulan, 3 kali bersuci. Tiba-tiba bulan kelima dia mau kembali. Nggak boleh seperti yang pertama tadi sebelum berakhir masa iddah kita ambil. Oh, Pak Tuan Kalau Guru. kedua pun kalau sebelum berakhir masa iddah boleh kembali lagi tanpa ada misalnya bayar nih, mahar lagi. Nikah Pak Tuan ulang. Guru. Nggak ada nikah ulang. Bentar dulu, misalnya nih Iya. kalau dia udah disuruh pulang Hmm. ke rumah orang tuanya kan, Hmm. apa dia harus ada saksi buat dirujuk atau ada kalimat khusus supaya menandakan bahwa itu adalah rujuk? Nggak. Atau cuman sudah boncengan itu sudah rujuk? Iya, dia datang mengambil lagi itu sudah rujuk. Oh, Jadi tidak nggak perlu perlu saksi. nggak perlu ada saksi lagi. Kalau rujukan pergi, ya, nah, asalkan tidak terjadi kekerasan, nanti jangan dipaksa. Jadi suami yang bilang kepada istri kamu pulang ke rumahmu, ya, tapi memang niatnya dia memberi pelajaran, tapi bukan cerai. Oh, itu bukan cerai. Bukan cerai namanya, tapi ini memberikan pelajaran. Nah itu karena kinayah, kan tergantung niatnya saya mau ngasih pelajaran dia. Oh. Tapi kalau saya ceraikan kamu, nah berarti wajib itu kembalilah dia ke rumah orang tuanya sampai nanti masa iddah. Kalau masa iddah 3 bulan itu dia belum diajak, maka sudah lewat masa iddahnya. Kalau mau kembali itu ada tajdidun nikah. Harus Nikah nikah baru. ulang. Harus nikah baru, mahar baru lagi. Nah, begitu juga yang kedua. Nah, kecuali nikah cerai yang ketiga. Nah, disebut dengan talak bain. Nah, talak bain itu adalah talak yang ketika kita mau mengembalikan dia itu harus ada muhallil. Dia wanita ini harus kawin dengan laki-laki lain. Nah, setelah dia nikah dengan laki-laki lain, kalau terjadi perceraian antara suami barunya tadi, baru boleh dinikahkan oleh suaminya Pak Beni yang pertama itu. Tapi kalau Cina Tiang dong buta, itu, Pak Tuan Guru. nah Berarti itu dia. tiang. Itu Oh, kalau Cina jadi buta kayak nggak Cina boleh. buta Cina itu buta itu ya. dibayar orang lain suruh kawin nanti Oh, setelah itu yang nggak selesai boleh, kawin. Tuan Guru, Nggak nggih? boleh itu. Oh, Cina buta. Itu namanya nikah Nah, muhallil. Cina Tapi buta Pak Tuan namanya. Guru kan Iya. katanya perceraian itu tidak boleh kita berjorak-jorak atau bercanda-bercanda. Nah, yang bercanda yang bagaimana yang dimaksud bercanda itu? Apakah Iya, ngaku jomblo itu betul termasuk sekali. bercanda atau gimana Pak Tuan Guru? Bercanda dalam lafaz soreh dalam tercerai itu yang tidak boleh. Oh, misalnya Nah, dia main saya Langsung main-main, bilang saya cerai walaupun saya ceraikan. bercanda, nggih? Ya oleh canda, Oh, saya ceraikan iya, iya. kamu. Nah itu kan nggak ada kalimat saya tolak Oh. kamu, kan nggak ada arti yang lain Iya, itu. iya. Misalnya Walaupun gini dia Pak Tuan naik. Guru, saya ceraikan kamu. Bercanda. Jadi Itu itu tuh jatuh, bukan bercanda, ya? jatuh itu Oh. bercanda. Tapi kalau Nah, pergilah tuh, kamu, Zida, hati-hati, itu jangan nggak tidak ada. berjorak-jorak. Makanya kita Nah. walaupun Oh, emosi kalau tetap misalnya- menjaga diri. Iya, Kalau betul. misalnya Pak Tuan Guru di tempat nongkrongnya ini kan dia suka pergi mancing Pak Tuan Nah. Guru. Nah, misalnya kalau dia lagi mancing itu terus dia bilang, udah saya siang-siang ajak dia nanti, itu jatuh. Ya, Dia ini berjorak. ungkapan saya sayang kan dia tidak kepada kita, kepada siapa dia ungkapkan? Kepada istri, kepada orang lain. Kalau orang lain jangan yang saya sayangnya orang lain yang disayang-sayang, bukan istrinya ini. Cuma dapat Nah, dosa aja berarti Tuan Guru, nggih? Ya, sebaiknya adabnya jangan nggak boleh kita mempermainkan lafaz cerai itu di dalam rumah tangga kita itu. Apalagi yang soreh, yang jelas. Nah, tapi kalau yang tidak jelas, nah asalkan tidak dengan diniat untuk pisah, tapi untuk memberi pelajaran, menurut ulama itu boleh saja. Namun kewajiban nanti Pak Beni suaminya itu untuk segera memanggil dia, mengambil dia dari keluarga itu sebelum habis masa iddahnya itu. Nah, Kan. Tuan Guru kayak tadi kata Nyonya Tiang nih, Iya. kan kalau nikah baru nikah nggih, hitungannya nanti sisa talaknya itu dia di reset balik lagi dapat tetap jatah 3 atau tergantung Nah, sisanya berapa? Enggak, Kembali ke nol, kalau kayak sudah Pertamina. begini seperti kayak Pertamina kembali ke nol yang balik benar. nol lagi gitu. Yang lalu habis yang lalu Alfatmat katanya itu, bukan Alfamat.
Al-Fatmah yang lama sudah habis. Al-Latifat mata. Tapi Pak Tuan Guru misalnya nih Pak Tuan Guru kan udah dia mau sisa 2, udah talak 2 terus sisa 1 talaknya. Untuk kehati-hatian terus dia begini, "Ih, kita nikah ulang aja ayo biar dapat jatah 3." Nah, kalau kayak gitu gimana Pak Tuan Ya, Guru? sebenarnya gini. Mempermainkan agama atau Untuk enggak nih? memainkan agama kalau seperti gitu. Oh, Karena ini kan Hmm. agama itu memberikan solusi yang sangat terbaik untuk keharmonisan rumah tangga kita. Karena perceraian itu adalah perbuatan halal yang sangat dibenci Allah. Karena dengan perceraian itu juga awal daripada kemiskinan generasi. Apa kita menghadirkan generasi yang lemah. Ya ada kan kemiskinan, kebodohan yang lain-lain kalau suami pisah dengan istri kan. Nah, itu. Untuk itu ya kita di dalam masalah ini nggak boleh main-main itu. Itu harus kita jaga apa istilahnya kalimat-kalimat yang akan memisahkan kita itu. Karena apa istilahnya ya ungkapan ulama juga mengatakan itu tidak bergetar arsy Allah kalau ada kejadian-kejadian di bumi kecuali kejadian perceraian. Kalau terjadi perceraian itu akan bergetar arsy Allah itu katanya. Artinya apa? Dampak dari perceraian yang begitu besar gitu ya. Maka ya bersabar dalam menyikapi kekurangan pasangan, kekurangan dalam rumah tangga. Karena di dalam menyikapi dengan sabar itu, ya itulah keberkahan. Sesuai doa orang yang mau menikah kan, barakallahu lak wa baraka alaik. Barakallahu laka itu keberkahan dalam keadaan senang, wa barakallahu alaik keberkahan dalam keadaan susah. Nah seperti itu. Nah, itu Pak Beni. Susah dan senang bersama itu. Ya, Tuan Guru, betul, ya? susah dan senang iya. bersama untuk menyebut keberkahan melalui rumah tangga Islam seperti itu. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Adil kayaknya deh. Oh, tapi saya bukain pintu. Bentar dulu Pak Tuan Guru ada Siap. tamu. Oh, Masya Allah. Sila Pak Fadil. Angge. Oh, sekalian yang bikinin kopi ya. Yuk, Rame Gati nih. Sila, Oh, Pak Adil. Sila Pak Fadil. Masya Masya Allah. Allah. Masya Allah. Ini Pak Tuan Guru, Masya Allah, ketemu Pak Tuan Guru, apa Iya, kabar? Alhamdulillah baik. Pak Beni, Waduh, apa kabar? pas Alhamdulillah. waktunya ini kita ini Sila. sampai Pak Tuan ngobrol. Guru datang Iya, sih luar Masya biasa. Allah. Ge. Mohon maaf nih Ya, Pak Adil, Tuan Guru. gimana Pak Beni? Gimana? Nah, ini Sampai makanya ada Pak Tuan Guru. yang- Tapi terima kasih, alhamdulillah Ya. ketemu Pak Tuan Guru di sini. Iya, makanya tentang telepon pelingi tadi soalnya itu kita bingung juga. Yang nggak sengaja kan ketika cekcok sama Onya tadi bilang pulang sudah. Nah dikira berseang. Sampun sih tadi kita tanya ke Tuan Guru juga. Ini mudah-mudahan nanti nah dapat temu ini bisa. Nah, Masya Allah. Sila, Pak Dapat Fadil. kopi nih Ngopi dulu. Dia Terima kira-kira. kasih. Yang putar dulu Laila. Kopi hitam nih Ya, ya. Tuan Guru. Iya. Iya. Terus. Nah tentang lapas lega tadi juga Dari nih, yang percekcokan itu Iya. baru tanya Pak Tuan Guru. Dia sehingga Pak Tuan pagah Guru tadi datang. Pak Nggih, Fadil nggih. Niki dia bilang oh kalau di kita kan belum ke pengadilan katanya begitu. Pak Beni bilang gitu. Iya. Iya. Katanya biar satak seket kali orang bilang sebut sayang kalau belum pengadilan tuh belum jatuh talak katanya. Makanya itu yang telepon Pak Tuan Guru juga terus dia Iya. juga suruh nelpon Pak Biar- Fadil. biar nggak ada Alhamdulillah ragu-raguan. ternyata Pak Beni wah pinter ini. Ya, sering memang Pak Beni Tumben dia telepon pinter. terkait Iya. masalah hukum perceraian, hukum perkawinan sering dia memang nelpon. Ternyata sering cekcok rupanya ini. Sebenarnya Iya. bumbu-bumbu nih sebenarnya Pak Padel. Ya, Jelas sih tapi kayak yang gimana. jelas bahwa Oh, sering dipikir gitu empat kan. lagi kuning jadi Sehingga Pak bumbu. Beni Sedikit. sering telepon saya. Ya. Itu memang apa yang disampaikan Pak Beni ini saya melihat dari perspektif hukum positif. Bahwa karena perkawinan ini adalah yang sebelumnya adalah sebelum ada undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 niki, ya memang kawin dulu secara syar'i saja kan. Ya, tetapi setelah undang-undang itu maka kita diharuskan diwajibkan untuk perkawinan itu tercatat. Nah, dasar itulah Pak Beni mengatakan bahwa kalau namanya cerai belum di pengadilan berarti perceraian itu belum tercatat. Sehingga perkawinan itu karena sudah tercatat maka selesainya pun dengan cara percatatan juga nanti. Gitu. Benar dia Pak Beni nih. Berarti Nah, kalau makanya- belum masuk ke Belum catatan, masuk belum ke- dianggap cerai. Itu Ya. hukum positif kita Talaknya belum belum jatuh. jatuh. Ya, Rugi jadi sudah pulang kalau jadinya deh. talak belum jatuh Tapi itu kan maka dia sudah talak kewajiban. secara agama Pak Fadil. Iya, ini kalau tentang talak tentang apa yang disampaikan sama agama kan
pasti Pak Tuan Guru tadi sudah menyampaikan hal Iya, itu. betul. Tetapi kan ini sesungguhnya apa yang disampaikan sama Pak Tuan Guru dengan apa yang saya sampaikan dari perspektif hukum positif tidak ada beda. Karena sesungguhnya hukum positif ini adalah dasarnya, azasnya dari agama juga. Ya, Tuan Guru tadi menyampaikan azas kebaikan semua itu. Sehingga kita, hukum positif ini juga mengikuti, mempedomani azas kebaikan tadi. Biar Nah. jelas hitam di atas putih Pak Fadil nih, kayak ada istilah janda bodong. Nah, enggak ada surat-suratnya, Janda jangan sampai. bodong, marah Begini, motor. Enggak ada surat-suratnya itu, Suka Dek. bilang Begini, Pak ngarang Beni. ini pas Tuan Enggak Guru. benar itu. Begini Pak Beni, kenapa akhirnya kita berbicara secara filosofis dan berarti berbicara secara sosiologis? Ya, kenapa perlu dicatat? Katanya orang Sasak, kalau elak itu gampang kita ingkari, gampang kita ucapkan. Nah, untuk menghindari itu maka hukum positif ini mengambil jalan jawaban yang sesuai kenyataan dan tidak bisa diingkari ungkapan, perkataan, perbuatan kita yang lampau itu kalau dengan cara catatan. Nah, dan tidak bisa disah itu karena kita bukan siapa-siapa, maka harus ada lembaga yang namanya adalah peradilan. Kalau sudah ada turun tangan lembaga peradilan di situ karena sebutannya bahwa mereka di situ majelis hakim itu adalah perwakilan daripada Tuhan Allah. Tapi kalau misalnya Ya. dalam agama kan Sehingga saya sebelum selesai saya sampaikan belum sehingga selesai. perkawinan, perpisahan, perceraian itu juga ya atas dasar tadi itu. Nah, ya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang dibuktikan di depan pengadilan. Maka Pak Beni betul dia. Lamun Pak Beni belum ada ketukan palu. Belum. Iya, tapi kan Dianggap kita cerai. ragu-ragu Pak Fadil secara hukum agama kan sudah dijelaskan kalau dia sudah talak 1, talak 2, talak 3, ya udah. Walaupun tidak di pengadilan kan kita tidak mau digodet-godet lagi, Pak. Iya. Memang banyak perempuan yang seperti itu, tidak banyak juga laki-laki yang seperti itu. Nah, disitulah karena namanya ungkapan itu relatif. Kalau sekarang Bu Beni mengatakan, Pak Beni sudah bilang beseang sama saya 100 kali, katanya Ibu Beni. Tapi belum tentu, bisa jadi belum tentu. Karena sakit hatinya atau marahnya Ibu Beni sehingga kata-kata itu biasanya dibuat saja. Padahal Pak Beni tidak pernah mengungkapkan itu. Setuju Pak Fadil. Iya. Iya. Nah, untuk menjaga hal-hal yang seperti itu, maka hadirlah hukum ini ya untuk supaya ngambil jalan tengah. Jangan ada pendapat memang yang sudah Pak Tuan Guru mungkin sudah sampaikan tadi sekedar mengatakan kamu ulik saja sana. Ada yang mengatakan jatuh talaknya. Ada yang mengatakan aku sayang kamu talak 1000 sekarang. Ada juga yang berpendapat jatuh talaknya sampai talak 3 dan sebagainya. Nah, dari keseragaman itu maka diselaraskan sama hukum positif ini agar suatu kepastian hukum itu maka harus ada putusan pengadilan. Walaupun Pak Beni nanti mengatakan bahwa saya sudah talak 1000, tetapi kalau nanti di depan pengadilan itu dijatuh talak 1. Nah, itulah hukum. Kalau dalam hukum Islam, Pak Tuan Guru ada mediasi-mediasi kayak begitu misalnya? Tentu di dalam bukan hukum Islam, ayat Al-Qur'an. Ya. Wab'asu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Saking pentingnya kedudukan rumah tangga dalam Islam, Allah yang mengajarkan kalau dalam masalah perceraian ini adalah solusi terakhir yang dibolehkan ya tolaku marratani katanya di dalam ayat Al-Qur'an fa imsakun bima'ruf aw tasrihum bi ihsan. Nah, ada 2 kali aja tempo ini menganggap berarti ada jeda untuk mediasi. Nah, siapa yang mediasi? Tentu pihak laki-laki dari keluarganya, pihak perempuan dari keluarganya mencari kesepakatan yang terbaik. Karena di dalam solusi berumah tangga itu ya tidak serta-merta ketika kita ijab kabul langsung bahagia seperti yang diimpikan, tidak. Pasti ada hambatan-hambatan, ada rintangan-rintangan. Nah, hambatan-hambatan itulah yang diselesaikan melalui mediasi keluarga. Nah, itu sebaiknya memang pengadilan pun demikian. Tidak serta-merta pengadilan tekan menjatuhkan talak 1 sebelum ada proses mediasi. Nah, mediasi siapa tahu ada kekhilafan yang bisa dimaklumi sehingga bisa bersatu kembali. Itu. Nah, Seperti itu. ini juga Ya. Pak Fadil pernah kemarin
ada tetangga sini kan, Ji. Iya. Iya. Dia dicerai itu lewat video call atau chat kemarin dia? Iya, video call. Nah, video call. Itu kan bagaimana pembuktiannya di pengadilan nih ke Pak Fadil? Sama. Mengatakan cerai lewat langsung, mengatakan cerai lewat video call, lewat SMS dan sebagainya, itu bukan suatu bukti bahwa dia sudah cerai. Oh, itu. ini kalau dihukum Ya, dihukum negara. positif. Tetapi itu bisa menjadi pintu masuk bahwa itu salah satu alasan untuk mengajukan gugatan perceraian. Oh. Nah, nanti setelah itu pun masuk gugatan perceraian itu akan dilihat sama pengadilan bahwa perceraian itu tidak serta-merta karena hanya emosi. Ada beberapa persyaratan. Orang itu boleh diceraikan nanti sama pengadilan. Ya, diminta talak di depan pengadilan kalau sudah memenuhi beberapa kriteria persyaratan perceraian itu. Nah, kalau Ya, dari hukum kayak begini. Kayak sudah cekcok tiap hari tidak bisa didamaikan lagi. Itu bukan persyaratan cerai, tapi persyaratan untuk mengajukan gugatan cerai. Ya, Pak Beni misalnya tiap hari dia mengusir, suruh pulang dan sebagainya, itu juga bukan perceraian, persyaratan untuk duduk di meja hijau itu. Ya, atau salah satu yang pihak atau kedua para pihak itu dikenakan hukuman pidana berat. Tapi kan Pak Tuan Guru, Pak Fadil, ini untuk Nggih. kehati-hatian ya dari dua hukum yang berbeda ini ya. Iya. Kalau dari kacamata masyarakat kan kalau Iya. dari hukum agama sudah ada kata cerai, saya cerai, Iya. saya talak, begitu Iya. kan sudah jatuh, nggih Iya. Pak Tuan Guru. Iya, Tapi kalau dalam hukum negara atau hukum positif iya. itu kan Kak katanya belum bisa dikatakan, harus ada sidang dulu. Iya. Nah, ini untuk menjaga kehati-hatian seperti ini, menurut Pak Tuan Guru, apa yang harus dilakukan oleh rumah tangga seperti kita-kita Tentu ini? Kalau rumah tangga yang sedang menjorok ini ya tadi itu melihat tempo waktu yang disebut dengan iddah tadi. Nah, itulah indahnya agama kita. Jadi masa iddah itu kan salah satu kuruk itu 3 bulan. Nah, kalau benar ingin menjatuhkan talak itu ya selesaikan dengan pengadilan sebelum 3 bulan itu prosesnya. Jangan sampai lewat daripada masa iddah berproses ke pengadilan. Ya, kenapa? Kalau lewat masa iddah nanti memang hukum positif kita yang berlaku, tapi hukum agama kan diabaikan di situ. Padahal kita ini kan orang yang beragama. Iya. Nah, tapi kalau mau win-win solution itu, kalau niat betul-betul menceraikan itu, ya harus diselesaikan sampai tahapan 3 bulan ini ke pengadilan. Sehingga enak, begitu dijatuhkan talak 1, jatuh talak 1. Tapi itu kan dari jatuh talak 1 dari pengadilan, itulah waktunya lagi 3 bulan lagi. Nah, dari ucapan tadi. Iya. Karena ucapan di rumah tadi, kalau menurut agama sebenarnya sudah berlaku itu bulan pertama, kedua, ketiga. Tapi kalau masuk ke pengadilan sebelum bulan ketiga ini kan aman itu. Apakah mau dikembalikan karena binias itu atau apa pisah. Tapi pasti diikrarkan talak 1 oleh pengadilan. Nah, bagusnya talak 1 dari pengadilan ini kan mungkin ada kesempatan lagi keluarga yang bermasalah ini untuk introspeksi diri. Selama 3 bulan ke depan siapa tahu dia ada terbuka kedua pasangan ini untuk bersatu lagi. Kalau bersatu lagi kan tampak lagi mengikuti aturan agama tadi yang harus nikah, muhalil ya. Ini di dekat Cina buta apalagi nggak boleh situ. Muhalil lah bahasanya itu. Jadi cukup ya kalau sebelum masa iddah berakhir ya kembali tanpa ada syarat apa-apa kembali biasa. Nah, tapi kalau sudah lewat masa iddahnya ya berarti ada 6 bulan berarti tadi agamanya dihitung 3 bulan lagi terus hukum positif 3 bulan 6 bulan itu ada bonus. Ya, tapi dihitunglah yang positif tadi boleh kembali tanpa ada ikatan ikrar nikah tajdidun nikah. Rujuk saja, rujuk biasa. Nah, tapi kalau lewat 3 bulan baru ada tajdidun nikah. Kalau salah satu nggak mau misalnya, tapi yang satu ini dibuat-buat biar pokoknya bisa tetap pisah aja nih ke Tuan Guru Pak Fadil. Mungkin Kayak karena tiang maksudnya udah jamak-jamak. Iya, aja. jamak-jamak. gitu kan Ah, sebenarnya iya, dia cinta iya, sekali iya, nih, iya, tapi iya, dia cepat ngambek mau pergi aja kayak gitu. Nah, ini tetap bisa diproses atau Ya, tadi disampaikan di situ bahwa salah satu persyaratan untuk talak itu juga harus sudah ada melalui mediasi
dan tidak tercapai mediasi itu baru proses persidangan. Nah, memang bahwa itu juga salah satu persyaratan. Bisa dua-duanya tidak mau, bisa salah satu tidak mau. Ya, kan tentu masing-masing punya alasan kenapa ini yang tidak mau, kenapa ini mau. Justru itu nanti yang digali di pengadilan sehingga kalau ketemu memang itu dasar dan alasannya, maka majelis hakim akan memutus. Ya, tetapi tetap atas dasar karena persyaratan wajib hukumnya mediasi ini. Bahkan perkara kalau belum mediasi terus ada putusan, kalau dilapor putusan itu Cacat pengadilan. cacat hukum dan tidak sah. Itu pentingnya sebagaimana yang disampaikan Pak Tuan Guru tadi, mediasi. Artinya itu supaya selesai dengan cara yang baik. Nah, kenapa harus Tuan Guru hadir? Ya agar kita tidak melanggar aturan yang tadi. Ya sama juga dengan tadi disampaikan bahwa tentang masa idah. Ya kalau tidak salah yang juga baca di Al-Baqarah itu bahwa apabila si suami telah mentalak istrinya, maka si istri hendaklah menjaga diri untuk menunggu masa 3 kali haid di situ disebutkan 3 kali haid. Nah, karena haid ini kan relatif. Ada yang bisa 2 kali sebulan, ada yang bisa 1 kali sebulan. Maka hukum positif hadir di situ. Terus kalau dia sudah menopause gimana Pak Fadil? Nah, makanya itu. Kadang ada yang sudah tidak bisa haid kan? Umur 45 ada cerai misalnya, sudah tidak bisa haid. Nah, kan bingung dia. Kapan batasnya? Karena disebutkan di dalam Al-Qur'an tadi kan 3 kali haid. Maka hadir hukum positif di situ untuk menjamin kepastian secara real dan nyata, ya maka ambil 3 bulan tadi. Maka terjawab dengan hukum positif tadi. Jadi tidak ada beda kalau ada yang bertanya apa bedanya hukum positif sama hukum syar'i, tidak ada. Sama-sama azasnya di atas sana. Kebaikan, ya, perkawinan, hukum agama juga menyatakan perkawinan itu supaya membawa kebaikan. Hukum positif juga akan membawa kebaikan. Karena apa? Hadir hukum positif di situ supaya jelas keperdataannya dicatat. Kalau tidak dicatat, maka tidak ikut keperdataannya itu nanti. Kasihan yang perempuan, yang rugi. Tetapi kalau kita hadir, hukum positif hadir, maka hadir juga keperdataan tadi. Jadi Pak Beni nanti beli sesuatu, menjadi barangnya Ibu Beni juga. Ibu Beni beli barang sesuatu, menjadi barang bersama Pak Beni juga. Itu salah satu keuntungan daripada perkawinan itu. Begitu juga nanti. Tentang anak misalnya, kalau tidak dicatat bisa jadi nih. Cemburu dan sebagainya karena curiga dulu Pak Beni, bisa dia tidak mengakui anak itu. Tetapi karena atas dasar perkawinan terus dicatatkan, tidak bisa dan ngelak karena sudah dicatat bahwa catat dengan melahirkan putra-putri yang ini. Tapi sebentar Pak Fadil dan Pak Tuan Guru, kembali kita ada sisi perbedaan-perbedaan yang ditangkap oleh masyarakat tentang hukum agama sama hukum negara ya, kompilasi hukum Islam ini Pak Tuan Guru. Kalau misalnya tadi istrinya nuntut karena sudah merasa talaknya dia itu sudah jatuh atau sudah tidak ada kecocokan, tapi suaminya merasa tidak pernah menalak. Kemudian istri mengajukan gugatan. Terus diputuslah dalam pengadilan itu percerai. Tapi suaminya tetap pagah bilang saya tidak pernah menceraikan istri saya. Itu yang memutuskan adalah pengadilan berdasarkan ya proses-proses sidang. Nah, apakah boleh si perempuan ini menikah lagi karena suaminya terus bilang saya tidak pernah nikahin kamu, pokok sampai kapanpun kamu adalah istri saya, walaupun pengadilan memutuskan. Nah, dosakah si perempuan ini ketika dia menikah lagi gitu? Iya, dari izin Tuan Guru, tiang duluan. Siap. Jadi dari hukum positif, ya harus orang itu harus tunduk, tiap orang itu tunduk dengan putusan. Karena sesungguhnya yang memutus itu adalah wakil Tuhan. Kalau dia tidak condong atau tunduk dengan itu, berarti dia tidak condong dengan keputusan Tuhan. Perceraian itu di pengadilan itu udah keputusan Tuhan. Karena hakim itu adalah wakil Tuhan. Sehingga hakim itu tidak berani sembarang memutus itu karena merupakan wakil yang kuasa. Jadi tidak bisa dia suaminya yang ngotot. Walaupun aku tidak pernah ceraian, tidak bisa. Tetap bahwa terhitung dengan kapan jatuh ingkrahnya putusan itu. Itu sudah jadi bebalu, mulai jadi janda.
Tapi di Aduh, situ amit-amit. nanti prosesnya juga apa nih? Dilihat buktinya, dilihat saksinya dan lain Nah, sebagainya. kalau itu proses dalam persidangan. Tetapi ini Bu Beni tadi bertanya tentang putusan. Kalau namanya putusan itu tidak boleh salah satu bertahan. Harus kedua-duanya tunduk. Makanya di dalam putusan itu terakhir itu kedua belah pihak harus tunduk dengan putusan. Di situ hadir ya kata perintahnya di situ. Nah, maka Pak Beni tidak bisa dia mengatakan dia tidak pernah cerai. Begitu juga misalnya sebaliknya nanti sudah jatuh ini Bu Beni, wah Ndek, saya tidak terima putusan pengadilan, tidak bisa karena pengadilan itu punya daya paksa. Nah, Iya. jadi ini juga Pak Fadil, Kalau agama dalam bagaimana? agama itu Ya. kan ada dua istilah yang harus dipahami oleh kita. Ya. Pertama istilah talak itu memang sumbernya dari laki-laki. Dan istilah kedua khulu, melepaskan Iya. diri, itu dari perempuan. Atau bahasa Indonesia itu cerai dari suami, Iya. gugat itu dari istri. Istri. Nah, dua-dua ini pintu disahkan oleh agama. Nah, Ya. ketika wanita terzolimi, tidak suka dengan suaminya, sehingga dia khulu, melepaskan diri. Itulah menggugat tadi itu. Iya. Kalau dia bilang saya gugat, dengan syarat tentu maharnya dikembalikan. Ya, setengah dari mahar yang pernah Iya. karena sudah masuk. Kecuali belum masuk, dikembalikan semua. Iya. Kalau hulu itu. Kalau cerai juga begitu kan. Jadi misalnya cerai dari laki-laki. Nah tadi mungkin kasus yang ditanyakan Iya, tadi, suaminya nggak pernah melapaskan talak. Karena sayangnya Iya. pada istri. Tapi istri ini sudah dia tidak sabar lagi dengan kelakuan suaminya. Iya. Sehingga ya sudah, saya hulu, melepaskan Iya, diri. melepaskan diri. Itulah yang menggugat ke pengadilan dan itu sah. Iya. Nah, Berarti boleh? dengan agama aja boleh. Oh, perempuan jadi Perempuan boleh. mengatakan kalimat cerai itu Iya, sah? besar, berhulu. Ngomong-ngomong masalah boleh nih, boleh kita minum kopinya nih? Oh iya, sila. Iya. Pak Tuan Guru, Oke. lagi seru ya, nih. ya, Iya, berdebat iya, kan iya, dia iya. minum. Sudah akur. Nanti dulu, ini Iya. lagi seru Sudah nih, biar akur, dia jelas saling kita ini. mesin. Belum ini Pak Tuan Padahal dia Guru. lagi berantem. Belum Sudah Pak Tuan akur. Guru. Iya. Karena Ya kita tadi juga masih ikut. penasaran Pak Tuan Guru. Apa dia boleh Iya. perempuan itu Iya. melepaskan atau Ya khulu namanya itu. gimana cara prosesnya Khulu itu? itu ya prosesnya sama dengan laki-laki itu. Laki-laki kan menjatuhkan talak setelah kamu. Kalau khulu itu saya maaf, saya tidak kuat lagi mengadu ke qadi, ke pengadilan tadi. Oh, tapi harus lewat pengadilan. Pengadilan, Nggak bisa nggak putus bisa. begitu Nggak saja. bisa. Oh. Iya. Laki-laki pun sama sesungguhnya. Saya ceraikan kamu, kalau mau saya masuklah ke ranah pengadilan. Tapi kalau mau agama cukup dia jatuh. Dan khulu pun demikian. Tadi itu laki-laki yang mengatakan sampai mati saya tidak akan talak kamu. Ya sah saja kalau dia nggak ucapkan talak. Iya. Tapi perempuan saya sudah tidak sabar dengan kamu. Saya harus berpisah, melepaskan diri. Nah kadang-kadang itu kan ada persyaratan Iya. untuk khulu itu dikembalikan Iya, betul. sebagian maharnya. Misalnya mahar Iya. kemarin 2 hektar Iya. sawah, Iya. udah setengah hektar untuk dikembalikan. Karena ini setengah hektar untuk perempuannya dan anak-anaknya. Itu Iya. tidak semuanya. Kayak itu seperti itu. Kalau boleh. kasus yang tadi Pak Tuan Guru dia misalnya di pengadilan sudah putus tapi suaminya berkata tidak pernah saya Ya itulah mentalak maksud dia. saya lebih kuat lagi setelah pengadilan menjatuhkan khulunya perempuan dari laki-laki, tidak dosa lagi bagi dia untuk menikah, untuk ini. Udah sah, sudah ada punya tiket untuk poliganti. Kan poligami. Ya karena perempuan. Iya, Ya beda dengan Iya, laki-laki. laki. Kalau laki dia sah untuk poligami Poligami. karena nggak mau menceraikan. Ada namanya apa? Istri gantung katanya, Iya, digantung istri gantung, statusnya. digantung, ya. Akhirnya dia nikah 2, Nikah. 3 karena laki-laki Iya. jatahnya 4. Iya. Sementara perempuan jatahnya hanya Iya. 1. Pilihannya you Di- atau di Atalak tadi. Iya. Atalak atau di Anissa. Anissa Iya. itu. Nah, yang dengar-dengar juga Anton Guru. Menggantung Kalau udah istri. dicerai Menggantung. tapi masih Walau dalam ada masa luka idah luka itu al-bakah, Iya. gitu. jangan keluar rumah dulu. Kalau masih dalam masa idah, artinya boleh dia serumah dulu sampai nanti kalau sudah idahnya selesai, baru kemudian dia pisah rumah atau seperti apa nih ke pengguna? Soalnya pernah yang dengar kayak gitu. Dan banyak memang nikah di Facebook di mana-mana. Baru udah disayang hari ini langsung dia begincu hari itu. Iya. Nenek Langsung kaji. promosi dia. Ya, Anton memang. Guru. Oh. Ini Belum selesai ada idahnya adabnya padahal. belum selesai. Iya. Itu. Jadi kalau misalnya
Dia dalam satu rumah, dia pisah ranjang. Ranjang aja berpisah, mungkin pisah kamar. Karena kamarnya kan kecil, kan ranjangnya cuma satu. Jadi pisah kamar itu Kamarnya boleh. cuma satu juga ini Ya, Pak kamar Tuan satu ya Guru. di teras satu. Sehingga ya kalau masih di dalam ada hukum agama itu, ya berusaha ada adab namanya. Adab orang yang sedang dalam keadaan iddah. Ya, kalau misalnya iddah mutawafa, iddahnya orang wafat, ya meninggal itu dia harus menjaga diri, nggak boleh tabarruj, nggak boleh bergincu itu, karena memang masa iddah orang yang meninggal. Nah, beda dengan masa iddah orang yang cerai. hidup. Nah, itu tidak ada Iya. ketentuan agama ya boleh sih bergincu, boleh ini karena dia Ya, tidak tetap berkabung. menarik pasangan, menarik perhatian pasangannya, bukan untuk orang lain sesungguhnya Iya. itu. Karena ini Cuma belum boleh dipidang nih. ya belum di bidang, nggak boleh. Oh, Itu masih tetap belum masih dipidang. miliknya yang ini, tapi kan semi itu miliknya itu. Oh, Hampir-hampir kayak main ada yang lain iya. tuh hampir putus, tapi BPKB-nya bisa disambung sudah lagi. dipegang ini. Dipegang. Bang. Pengadaian. Seperti Pegadian. itu ceritanya. Iya. Wallahu a'lam. Jadi Gitu. intinya Pak Tuan Guru, perlakuan Masya Allah. rumah tangga itu supaya lebih hati-hati karena ada perbedaan ini sedikit tadi tentang Tuh. hukum agama, walaupun Pak Fadil menyampaikan ada benang merahnya, tapi kan perlu kita hati-hati untuk menyikapi Iya. ucapan talak itu. Walaupun Betul. satak seket kali dibilang Iya. kusayang kamu, tapi di pengadilan belum, kan itu juga menjadi keraguan-raguan bagi pasangan dan Betul. dosa juga kan Pak Tuan Guru. Iya. Termasuk kalau dia pakai syarat, misalnya Tuan Guru, Pak Fadil, misalnya dibilang kalau kamu pakai sepeda listrik itu lagi, saya sayang kamu. Nah, kalau ada syarat-syarat yang kayak gitu, dia beneran jatuh atau kayak gimana nih Tuan Guru? Beneran jatuh kalau dalam agama, karena sudah iya. tuh itu namanya syarat tolak bersyarat, karena disebut saya ceraikan kamu kalau kamu ke sana. Nah, dia jatuhlah talak satu itu dari kalau dia lakukan, kalau dia tidak lakukan nggak ada, kan syarat itu kan. Kalau dia kepepet nanti Pak Tuan Guru. Ya hatta kepepet bahasanya, kalau kamu masih pakai baju ini kan, misalnya ada nih cemburu hadiah dari ini loh. Dia tahu, dia cerita dalam mimpinya ngigo, Iya. saya dapat hadiah dari Fulan mantannya kan. Akhirnya Sebut mantannya disebut dalam mantannya semimpi. karena Nah, mimpi. iya. Nah, hati-hati itu. Iya. Karena orang akhirnya dengar dari suaminya langsung mengatakan kalau kamu masih pakai pakaian ini maka saya cerai kamu. Dia pakai, jatuh carak satu itu. Berarti harus hati-hati. Harus memang ya Pak hati-hati Tuan memang Guru. itu Nah, bersyarat itu. karena ya kecuali saya pulangkan kamu ke rumah orang tuamu itu nggak ada masalah gitu kan, masih pulang ke rumah orang tuamu untuk ngambil lauk, untuk ngambil jajan. Itu ya boleh maksud aja. yang Ya itu Nggak dia. ada, dia tadi itu lain Pak Tuan Guru lain Ya, tadi. memang beras tuh. sudah agak sedikit nih di rumah Tuan Guru kan. Itu Mana dia. ada. Masih pulang itu. Iya. Ya, kurang-kurang begitu Pak Fadil Ini ya. Memang Iya, betul. memang agama ini hadir untuk ketatanan kehidupan yang baik. Apa hukum positif itu hadir bukan dalam rangka membolehkan orang selai kali atau 30 kali bilang siang-siang, tidak seperti itu. Hukum positif itu hadir dalam rangka untuk menjaga. Siapa tahu tidak pernah dia ngomong seperti itu, tapi karena kepinginnya dicerai yang perempuan ini yang bikin-bikin. Atau sebaliknya, itu yang dijaga. Karena peristiwa hukum itu adalah menurut hukum positif adalah peristiwa nyata yang betul-betul terjadi. Nah, dan hukumannya bisa dilaksanakan di dunia. Tetapi kalau yang hukuman tentu imbalan yang untuk agama karena berupa keyakinan, maka hukuman kan di alam yang tidak terbatas, di transcend. Nah, sehingga Akhirat. untuk mendangkalkan transcend itu membawa ke bumi, maka hadir hukum positif itu. Ya. Di mana sih ditaruh buku nikah itu? Ada tulisannya kalau tidak salah di paling belakang itu kalau suami tidak menafkahi istri berapa bulan jatuh talak juga kayak gitu. Oh iya, ada kita baca gitu Pak Tuan Guru. Tapi kan tidak kita baca atau tidak pernah kita perhatiin begitu Pak Tuan Betul Guru. kayak gimana? Misalnya memang bener-bener tidak ada pemasukan nih ke suaminya sedang di PHK terus sekian bulan istrinya yang kerja. Nah, gimana Tuan Guru ini? Nah, ini bagus juga sih, maka dalam beberapa acara pernikahan tuh banyak pasangan tidak mau membaca. Iya. Oh, kalau tidak baca tidak apa-apa. Biar tidak menjadi pengikat. Ya, pengikat di dalam masalah. Tapi kan dia ada di situ Pak Tuan. Ya, walaupun ada kan nggak ada masalah itu. Karena itu kalau dibaca itu menjadi semacam syarat yang diminta oleh perempuan kepada mempelai laki-laki.
Jadi Jadi- semacam kewajiban nanti. Kalau kewajiban ketika tidak ditunaikan syarat, itu bisa terjadi ta'liq. Oh, Ya, jadi dia nggak kan sikut laku, Pak ta'liq. Tuan Guru, kalau Ya kalau nggak di- dibaca ya nggak berlaku. Oh, gitu. Tapi adabnya memang ya sekarang ini kan wanita yang banyak berkarir, kadang-kadang suami tidak ada karirnya. Kalau terjadi rumah tangga yang sudah mawaddah warahmah, sakinah mawaddah warahmah itu kadang-kadang nggak peduli lagi. Tapi kemarin kita baca Siapapun deh sama-sama, yang kita peduli. baca Iya, deh karena begini tuh pokoknya Pak Tuan gitu. Guru. Lupa bulannya aja nih ke berapa bulan. Begini, Pak Tuan Bu Guru Beni, bacanya Iya, di mana iya, Pak iya. Tuan Begini Guru? Pak Beni, Bu Beni, Iya. apa yang dikatakan tadi tentang ta'liq itu adalah bukan begitu dia melaksanakan seperti itu jatuh talaknya. Tetapi itu persyaratan yang membimbing hakim untuk menjatuhkan talak Talak. itu. Oh, kalau dia Gitu. menggugat gitu. Ya, Pak Hakim dia nih sudah dia lakukan seperti apa yang ditulis ini. Katanya Bu Haja nanti. Hmm. Maka dengan gampang, dengan pertimbangan, ya hakim akan memutus. Nah, tetapi ini juga ingat bahwa saat disampaikan apa, kalau di luar daripada talak itu saya tambahin lagi, Pak Beni, kalau dia ini ngomeh-ngomeh terus dia mau menceraikan Pak Beni ini, itu yang dijaga sama hukum positif. Karena hukum positif itu menjaga orang berperilaku atau mengambil keputusan jangan saat amarah. Selaras juga dengan apa yang disampaikan Tuan Guru, tidak boleh sesuatu memberikan keputusan itu dalam rangka atau saat kita emosi. Karena pertimbangannya itu kadang tidak logis. Kalau barang tidak logis atau pikiran tidak logis, perbuatan tidak masuk akal kita perbuat, maka hasilnya nanti tidak bagus. Nah, tapi Pak Tuan Gitu. Guru dibacanya Iya. kapan itu? Apakah kita berdua kita baca-baca itu juga termasuk apa Ya kapan dia biasanya berlaku? orang memberikan waktu akad itu dibaca. Akad itu. Oh, di- akad. Ya. di Di depan tempat orang kita, banyak. depan orang banyak menjadi saksinya. Dan itu memang kesepakatan dulu. Ya, kalaupun misalnya enggak dibaca tapi ada disodorkan oleh calon mertua, saya mau nikahkan anak saya, dengan syaratnya ini kamu setuju, tanda tangan, itulah menjadi persyaratan dalam membina rumah tangga, boleh aja. Banyak bentuk. Ya enggak mesti itu mungkin pakem secara umum yang ada di kitab, di buku nikahnya itu, yang untuk sigat taklid itu yang secara umum. Tapi kan ada orang tua yang melihat anaknya selama dia nggak pernah disentuh dengan fisik kekerasan, sehingga saya nikahkan kamu dengan anak dengan salah satu tidak memukuli, menyakiti dengan fisik, tidak pernah ini, terus tanda tangan, oke. Nah terjadi pelanggaran dari 3 ini, maka jatuhlah adalah cara untuk menggugat cerai itu, kan ada itu gitu. Jadi anaknya bagaimana dia dibesarkan dari kecil sampai mau diambil oleh orang lain karena pindah kewalian, bahasanya tadi pindah pengasuhan ya dari orang tua kan, dia punya apa istilahnya ya SOP-nya harus dijalankan untuk menjaga anak, kesambungan kasih sayang yang pernah diberikan dari lahir sampai dewasa itu, dan dewasa sampai tua diharap seperti itu. Sah-sah saja, dalam agama tidak ada dilarang. Nah maka sigat talak yang di Kementerian Agama itu semacam pagar mengayomi untuk semua kemaslahatan. Bagaimana rumah tangga itu betul-betul penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah, atau bahasa yang lain keharmonisan dalam rumah tangga. Jadi kesimpulannya nih ke Tiang sama Onyah Ibu Tiang ini Beni, iya, masih aman-aman saja Tuan Guru. masih nggih? aman-aman saja. Jadi Ya. tidak dianggap ya jatuh talaknya karena tadi ungkapannya tidak jelas kan, tidak sore, hanya pulanglah kamu ke rumahmu, dan itu seperti itu. Sebaiknya dihindari lafaz-lafaz yang cerai, lafaz talak yang sare, biar itu dalam hukum agama juga kita tidak kena, apalagi dalam pandangan hukum positif kalau sudah dibawa ke ranah peradilan seperti itu ya. Tuh, sudah sabar-sabar, nggak usah jadi Sabar-sabar. kasar-kasar. Ya maaf, nah, emangnya juga orang rumah tangga ada aja pedes-pedesnya sedikit-dikit kan. Memang sambel.